ketemu lagi dengan Miss Eka. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Oke, untuk bab pertama kita akan belajar tentang keruangan dan interaksi dalam lingkup Indonesia. Sebelum kita membahas tentang interaksi dalam lingkup Indonesia, kita akan membahas tentang keruangan terlebih dahulu. Nah, apa sih yang akan kita bahas di keruangan? Jadi, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih kompleks, kita akan membahas tentang keruangan. Nah, di keruangan ini kita akan mencari tahu apa sih perbedaan antara ruang, tempat, lokasi, dan distribusi ruang. Kita mulai dengan ruang. Apa sih yang dimaksud dengan ruang? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk semua ruang yang ada di bumi sebagai satu kesatuan wilayah yang digunakan sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, tempat untuk beraktivitas, dan juga memelihara kelangsungan hidup. Nah, ruang ini meliputi dari beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur alam. Unsur alam ini seperti sumber daya alam yang ada. Kemudian unsur sosial. Unsur sosial itu meliputi keberadaan manusia, komposisi manusia, pertumbuhan penduduk, dan yang lainnya. Selanjutnya ada unsur budaya. Kalau unsur budaya ini meliputi tentang tradisi, bahasa, dan kebudayaan. Kemudian unsur ekonomi. Unsur ekonomi itu meliputi kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi kelangsungan hidup. Sedangkan yang terakhir adalah unsur politik. Unsur politik ini meliputi kegiatan yang dilakukan dalam pemerintahan. Konsep ruang itu sendiri meliputi dari 3 hal penting, yaitu tempat, lokasi, dan distribusi ruang. Oke, kita bahas yang pertama yaitu adalah tempat. Menurut Flynn dan Taylor tahun 2014, tempat itu merupakan bagian dari ruang, tetapi tempat berbeda dengan ruang. Tempat itu merujuk kepada suatu wilayah yang memiliki batas-batas yang jelas dan dikendalikan oleh manusia. Contohnya saja Kota Denpasar, Kota Jakarta, dan yang lainnya. Tempat memiliki karakter fisik dan karakter sosial yang berbeda-beda. Nah, karakter fisik ini terbentuk dari proses alamiah seperti geologis, hidrologi, dan biologis, yang kemudian mempengaruhi bentuk lahan, iklim, jenis tanah, tata air, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan karakter sosial? Karakter sosial itu dibentuk dari manusia yang hidup di sana, yang kemudian mempengaruhi jumlah penduduk, mata pencaharian, dan pola permukiman yang ada. Jadi kesimpulannya, misalkan ya, Kota Denpasar, berarti Denpasar itu adalah tempat, sedangkan kota adalah ruang. Karena ruang itu bersifat umum, sedangkan tempat bersifat lebih spesifik. Semoga kalian paham ya. Oke, selanjutnya adalah lokasi. Lokasi bisa didefinisikan sebagai posisi sesuatu dalam ruang. Lokasi dibedakan menjadi 2, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut itu lokasi yang ditetapkan berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Jadi kalau lokasi absolut ini lokasinya tetap dan pasti. Sedangkan lokasi relatif itu menentukan lokasi dengan mengaitkan dengan lokasi yang lainnya. Biasanya kita mengaitkan dengan lokasi yang sudah terkenal. Dan yang terakhir adalah distribusi ruang. Distribusi ruang ini bisa juga disebut dengan sebaran ruang, yaitu keberulangan suatu objek atau kenampakan di suatu lokasi. Distribusi ruang ini mengacu pada luasnya wilayah dan daerah di mana fenomena alam itu terjadi. Contohnya saja di bagian bumi mana yang
bisa terjadi hujan tropis, atau bagaimana curah hujan yang ada di Indonesia pada hari tertentu. Jadi distribusi ruang ini yang dimaksud bagaimana sebaran yang terjadi pada suatu daerah. Distribusi ruang ini juga bisa dicontohkan dengan sebaran fenomena. Misalkan saja contohnya di daerah Indonesia mana yang sering terjadi gempa bumi. Jadi kita bisa lihat sebaran terjadinya gempa bumi ini ada di daerah mana saja di Indonesia. Jadi itu yang dimaksud dengan distribusi ruang. Oke, demikianlah video kali ini tentang ruang. Semoga kalian bisa membedakan antara ruang, tempat, dan lokasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa semuanya.